Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat di mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi. Oke, kita akan langsung ke presentasi. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu bahwa kita kan ada P3 C3 P3S. Kita C pertama kemarin itu sudah bahas mengenai karakter. Jadi untuk yang ingin berwirausaha, menjadi wirausahawan tentunya harus memiliki karakter yang karakter wirausaha ya. Nah, yang kedua C-nya adalah konsep bisnis. Nah, untuk mempelajari konsep bisnis ini ada beberapa topik yang harus dibahas supaya memahami bagaimana kita membangun sebuah perusahaan. Jadi bagaimana kita membuat suatu konsep dari bisnis itu sendiri. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Blue Ocean Strategy. Ada yang sudah mengenai Blue Ocean Strategy? Belum ya? Oke, kita bahas mengenai Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy ini ditulis oleh Mr. Profesor Chan Kim, satu lagi Profesor Rini Balborn. Nah, dua orang ini melihat sudah dikopi sekitar 2 juta lebih seluruh dunia dan diterjemahkan 41 bahasa asing di dunia sebagai panduan sekolah bisnis dan memberikan inspirasi CEO, eksekutif, kepala negara, perdana menteri, semua hal, semua bidang. Nah, Blue Ocean ini adalah merupakan foto dari barat lautan, di mana lautannya berwarna biru. Tapi ada juga lautan merah. Nah, lautan merah ini digambarkan adalah lautan yang penuh pertikaian, penuh dengan saling bunuh-membunuh sehingga lautan berwarna merah. Tapi kalau laut biru itu saling kerjasama, saling bantu sehingga lautnya berwarna biru. Jadi kalau kita lihat di industri, semua industri yang terlihat sama dengan wilayah pasar yang diketahui. Itu semua industri. Jadi industri mau jualan apa, tetap pasti melihatnya hanya pasar yang dia tahu ya. Tapi kalau laut biru, semua industri yang tidak terlihat sama dengan wilayah market yang tersembunyi. Nah, pengertiannya gini. Kalau industri yang kita buat ini belum tentu terlihat seolah-olah bahwa pasarnya sekitar berapa juta orang, tetapi sebenarnya kita bisa saja mengambil pasar tertentu yang memang orang tidak tahu bahwa ada pasar lain di dalam situ. Nanti kita bahas lagi. Jadi Red Ocean atau lautan merah adalah batas industri definisikan dan diterima. Jadi aturan mainnya sama. Misalnya pasar tukang cukur. Ya, tukang cukur ya pasti orang, kalau buat laki-laki berarti ya, semua yang akan lewat situ yang laki-laki pasti punya potensi untuk cukur gitu ya. Tetapi dari pandangan dari Red Ocean atau perspektif dari orang yang selalu berpikir harus menang, kalah menang dalam sebuah persaingan, harus menang dari semua persaingan, itu berpikirnya bagaimana dia mengalahkan orang lain. Tetapi kalau perspektif Blue Ocean bukan begitu cara berpandangnya. Bagaimana caranya saya mendapatkan kerjasama dengan orang-orang lain atau dapat pasar yang orang lain belum pernah digarap. Itu Blue Ocean. Jadi selama ini kan orang selalu berpikir bahwa perspektifnya semacam Red Ocean atau lautan merah. Dipandangnya semua tuh harus persaingan, harus ikut menyikut, harus saling menghajar, kalau perlu membunuh bisnis orang lain. Tetapi
Kalau blue ocean itu bagaimana mendapatkan celah-celah orang nggak pernah digarap, dia yang garap. Kalau perlu bukan hanya itu, kerjasama dengan mereka-mereka. Ya. Jadi itu sangat berbeda perspektifnya. Ya, ini the rising imperative of creating blue ocean. Berarti memang sekarang lagi meningkat imperatif dari menciptakan blue ocean strategi. Jadi sebenarnya contoh ini misalnya contoh ya, pasokan melebihi permintaan di sebagian besar industri, persaingan global semakin ketat. Jadi pasokan itu berarti yang mensuplai itu lebih banyak terhadap permintaan sebagian besar industri karena ada persaingan global. Masalahnya akomodasi produk dan layanan yang dipercepat, meningkatnya perang harga, mengecilnya margin. Jadi semakin hari berpandangannya itu semakin hari semakin persaingan ketat, harganya untungnya semakin mengecil karena banyak persaingan. Lautan Merah menjadi lebih berdarah, perlu khawatir dengan menciptakan samudra biru. Jadi perlu diciptakan ada samudra biru atau menciptakan sesuatu pasar lagi yang lain yang orang nggak pernah berebutan di situ gitu. Sehingga lautan biru ini ada semacam ada suatu pasar baru yang orang nggak pernah sentuh itu. Kita masuk di ranahnya tersebut. Karena sebenarnya industri itu bukan nggak pernah diam, tapi terus akan berkembang. Kemudian ekspansi signifikan samudra biru selama bertahun-tahun terus-menerus. Lantas mengapa fokus pada strategi samudra? Jadi daripada kita berantem di pasar yang sama, berantem di persaingan yang ketat dan merugikan kita, mendingan cari sesuatu yang berbeda, yang memang orang nggak pernah garap, atau kita tuh berbeda sendiri dan pasarnya sudah jelas ada gitu. Daripada kita merebutkan pasar. Misalnya daerah situ ada tukang cukur. Kita di situ juga bikin tukang cukur dengan motif sama, dengan model yang sama. Akhirnya kan pasarnya dibagi dua. Akhirnya apa? Saling bersaing, saling jatuh-jatuhan harga. Yang rugi siapa? Nah, kalau itu terjadi, bisa saja kalau mau dilihat dari segi blue ocean, kalau kita tetap kekeh di dunia pasar yang sama, misalnya tukang cukurnya adalah tukang cukur yang buat laki-laki biasanya, laki-laki. Terus di situ akhirnya apa? Kita tuh bakal habis atau saling banting-banting harga, jadi kita nggak dapat apa-apa. Sebaiknya kalau kita yang baru masuk, kita menganalisa kalau mereka kebanyakan fokusnya kepada anak dewasa, kita bikin tukang cukur yang khusus untuk anak kecil gitu. Mana di situ ada mainan, di situ ada tempat yang dibuatkan orang senang, anak kecil di situ untuk dicukur sama tukang cukur khusus anak kecil. Jadi itu kan pasarnya berbeda. Kalau kita mau saingin sama tukang cukur biasa, nggak mungkin karena dia nggak punya fasilitas tempat mainan kudanya, tempat duduk mainan kuda, tidak pernak-pernik ada permainan di situ, itu nggak ada. Sehingga pasar sama-sama tukang cukur, tapi kalau dipersaingkan tidak mungkin bentrok. Nah, itu yang disebut dengan blue ocean strategy. Jadi istilahnya bahwa kita ini dilatih di blue ocean strategy menginfluence kita, memberikan pengetahuan daripada kamu berantem dan berdarah-darah di persaingan yang sama, lebih baik kita sebagai perusahaan harus menciptakan ruang pasar yang baru yang tidak pernah mereka akan bisa masuk di situ. Kira-kira begitu. Nah, terus bagaimana impact creating, bagaimana menciptakan samudra biru, menciptakan sesuatu pasar yang baru, samudra biru yang lain. Impact-nya adalah
Yang paling profit impact-nya ada 61% tuh Blue Ocean. Kalau Red Ocean sesama bisa untung tapi bisa survive, tapi 39% saja. Kemudian revenue impact. Jadi akibat dari pendapatannya apa? Pendapatan karena dari ini bisa dari nol lagi mencoba pasar baru ya 38%, 62% revenue impact-nya. Tetapi untuk ke depan sih pasti akan lebih bagus ya. Bisnis launch jadi kalau ikut lebih mudah kalau bisnis launch yang Red Ocean mungkin launchingnya lebih mudah. Tapi kalau ini memang agak susah karena memang baru. Tapi untuk jadinya ke depan akan lebih prospektif. Terus adakah perusahaan visioner abadi yang terus mengungguli pasar dan menciptakan semua samudra biru? Iya. Perusahaan-perusahaan komputer, software, semua sekarang bikin aplikasi-aplikasi yang memang orang nggak ke sana. Berapa yang kena yang Facebook dapat keuntungan berapa? Yang di negara kita aja Gojek itu gila, cuman 5 miliar modal 5 miliar, sekarang udah 1 triliun lebih nilai asetnya. Kesuksesan yang ditemukan perusahaan-perusahaan model ini adalah hasil dari kinerja sektor industri, bukan perusahaan itu sendiri. Jadi memang kita harus memiliki strategi yang sangat berbeda, bersaing dengan yang lain. Jadi kalau bisa mencari garapan yang memang belum orang buat. Langkah strategis digunakan sebagai unit analisis. Nah ini juga banyak yang melakukan itu. Makanya di dalam perusahaan dia banyak riset juga. Langkah strategisnya serangkaian tindakan keputusan manajer yang terlibat dalam membuat penawaran bisnis utama yang menciptakan pasar. Jadi memang bisnis development dalam sebuah perusahaan penting juga untuk kita miliki atau kita kerjakan. Nah, bagaimana dengan inovasi dari nilai, inovasi nilai-nilai yang kita ciptakan? Tentunya berdasarkan misalnya gini, buyer, pembeli itu mengharapkan value yang lebih kepada dari perusahaan atau orang yang menjual produk kita. Semakin naik ya kebutuhan dia akan value nilai dari barang itu akan semakin meningkat. Tapi diharapkan juga cost-nya semakin hari akan semakin turun. Jadi karakteristik dari buyer itu pasti mintanya kelebihan manfaat. Tapi kalau dari customer juga sekaligus kita mengharapkan semakin merendah biaya tersebut. Ya, jadi kita harus pandai-pandai menciptakan inovasi. Ya, filo inovasi di mana nilai dibuat wilayah di mana tindakan perusahaan mempengaruhi struktur biaya dan proposisi nilainya kepada pembeli. Jadi inti nama orang beli karena manfaatnya harus lebih besar dibanding perkiraan biayanya. Jadi kalau misalnya mau beli mobil lah, mau mobil yang ukuran mahasiswa misalnya, atau alat transportasi lagi. Kalau beli mobil emang nilai manfaatnya tinggi, tapi harga juga tinggi juga. Suatu hari ada satu menciptakan mobil kendaraan di mana yang penting transportasi, tapi bisa bawa, kan mobil fungsi salah satunya bawa barang lebih, baggage-nya lebih besar. Nah, ciptakan motor tapi punya bagasi, tapi semacam menciptakan sebuah motor tapi motor yang tengah-tengah antara mobil dan motor gitu. Jadi bagasinya besar juga, buat bawa ceweknya bisa gitu kan, bawa barang juga bisa. Tapi udah gitu tertutup, dalamnya AC. Nah, tapi bukan kategori mobil, tapi nggak masalah. Nah itu kan menjadi
harganya lebih turun, value-nya tetap, manfaatnya tetap tinggi. Sehingga terjadilah namanya value innovation. Oke, kedua, membandingkan dua. Pertama adalah red ocean. Red ocean itu samudra biru. Bersaingnya di ruang pasar yang ada. Yang pasar yang ada ya ada pasar, ada bursa komoditi, bursa, semua ada di pasar yang sudah ada. Tetapi kalau blue ocean strategi, mikirnya itu adalah kalau bisa ciptakan pasar baru yang memang nggak main di pasar yang sudah ada, pasti pasar yang baru. Contohnya misalnya kita buat marketplace, kemudian orang beli langsung tanpa harus pakai jalur apa agent dan sebagainya. Nah, kalau red ocean itu bagaimana caranya mengalahkan kompetisi, memenangkan kompetisi. Nah, kalau blue ocean mindsetnya bagaimana kompetisi ini jadi relevan. Kompetisi ini boleh, cuman jadi bagi-bagi. Contoh misalnya Avanza sama Xenia, itu sama-sama mobilnya sama, ya semua sama. Bahkan mungkin industrinya, pabrik bannya sama, bodinya sama, pabriknya semuanya sama, desain dibikin sama-sama mereka antara. Cuman pas keluar harga itu masing-masing beda. Avanza di atas, ya sekarang udah 150 sampai 200 jutaan lebih. Tapi kalau Xenia 150 ke bawah. Pasarnya juga beda, cara pendekatannya beda, cara memarketingnya juga beda. Ya, itu karena jadi kompetisi itu jadi tidak relevan lagi. Bahkan mereka kerjasama. Ya. Red Ocean strategi adalah memanfaatkan permintaan yang ada. Jadi yang permintaan yang ada aja digarap. Tetapi kalau Blue Ocean strategi justru target marketnya bukan di permintaan yang sudah ada, tapi menangkap permintaan-permintaan yang baru, yang nggak pernah digarap. Kemudian Red Ocean strategi itu juga melakukan pertukaran nilai biaya. Saya dapat nilai berapa, biayanya berapa. Nah, itu kalau Blue Ocean menghentikan terjadinya transaksi penjualan nilai dan biaya, tapi lebih bisa jadi itu kita akan contoh misalnya Facebook lihat Facebook susah dia persaingan sama siapa, tetapi diperkirakan orang pasti akan bayar iuran untuk anggota Facebook tersebut. Ini digratiskan. Ternyata ada sisi lain yang kita nggak pernah kepikiran, yang dia garap, yaitu dia yang penting orang kumpul dulu, semua orang datang, orang semua pada menggunakan Facebook, semua orang ketergantungan sama Facebook. Setelah itu baru main di iklan. Nah, mainnya dapat uangnya di iklan. Terus kemudian sejajarkan seluruh sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan diferensiasi atau biaya rendah yang strategis. Ya dia memang sangat konvensional kalau Red Ocean cara berpikirnya. Ya, terus kemudian bedanya adalah dia sejajar seluruh sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Nah, biaya rendahnya itu bisa menjadi strategi Blue Ocean strategi. Okay. Formulating and executing Blue Ocean strategi. 6 prinsip strategi Samudra Biru adalah merekonstruksi batas pasar. Jadi batas itu udah nggak ada lagi, susah. Ya, orang mau jualan di Jakarta, ternyata Bogor masuk. Kadang-kadang Malaysia aja nih, orang Indonesia berangkat umroh itu ke Malaysia. Karena Malaysia satu harga lebih murah, terus kemudian berangkat dia masih luas kuotanya, di Indonesia udah penuh duluan. Dan banyak lagi yang lain, misalnya rekonstruksi batas pasar, terus fokus pada gambaran besar bukan angka. Jadi lebih baik nilainya sejibun gitu.
Jadi bukan ngelihat dari saya untung berapa per produk, nggak ngelihat itu, tapi berapa jumlah orang yang menggunakan. Kemudian raih melampaui permintaan yang ada. Nah, prinsip dari Samudra Biru ya. Terus dapatkan urutan strategis yang tepat, atasi rintangan utama organisasi, bangun eksekusi menjadi strategi. Nah, ini adalah merupakan 6 prinsip strategi Samudra Biru. Oke, Samudra Merah adalah strategi yang bersaing pasar yang sudah ada, bersaing ngotot-ngototan. Sedangkan strategi Samudra Biru adalah strategi menciptakan pasar. Untuk itu, saya sih berharap bahwa ke depan Untag ini adalah menghasilkan para inovator-inovator yang bisa menghasilkan produk baru, inovasi baru, dan pasar baru. Ya. Karena semua merah menjadi lebih berdarah, kita perlu menciptakan banyak samudra biru. Betul itu. Satu-satunya cara untuk mengalahkan kompetisi adalah berhenti berusaha untuk mengalahkan kompetisi itu, tapi menciptakan pasar baru dan orang tidak akan pernah ngambil di situ. Lebih baik saya nyari pesaing tukang mancing di satu kolam, banyak banget yang mancing. Lebih baik saya nyari tempat sungai yang banyak ikannya, yang saya pancing di situ dan orang nggak ada persaingan, cuma kita. 6 principles dari Blue Ocean Strategy adalah tadi ada prinsip perumusan, rekonstruksi, fokus gambar besar, raih melalui permintaan yang ada, dapat urutan strategis yang tepat. Prinsip berikutnya adalah faktor resiko yang melemahkan setiap prinsip. Resiko pencarian, nah itu mencari ide-ide baru itu lumayan juga. Merencanakan resiko. Jadi kalau ada resikonya begini-begini, antisipasinya apa? Kemudian resiko skala. Jadi dibikin semacam skala, ada ini berat, ringan, atau sangat berat. Resiko model bisnis juga kita buatkan itu. Jadi faktor-faktor resiko harus diperhitungkan itu. Kemudian prinsip evaluasi adalah atasi rintangan utama organisasi, bangun eksekusi menjadi strategi. Jadi kita memang betul-betul untuk melakukan evaluasi secara rutin. Faktor risiko yang melemahkan setiap prinsip adalah risiko organisasi dan risiko manajemen. Jadi faktor risiko. Nah, sudut pandang. Bisnis sering melihat industri dari sudut pandang struktur. Karena ada pasokan tadi ya. Bagaimana kita melihat industri dari sudut pandang rekonstruksi atau berdasarkan permintaan. Jadi batas pasar tidak dipandang sebagai yang diberikan, tetapi dapat direkonstruksi untuk membuka permintaan baru. Sebenarnya banyak kasus-kasus yang memang bisa kita bahas bahwa ini menciptakan pasar baru. Kalau dulu saya di Cirebon itu orang nggak pernah buatkan sesuatu yang aneh, bikin inovasi produk, namanya produk UMKM minum ikat Cirebon. Nah, ikat Cirebon yang pakai ikat itu adalah kombinasi dari budaya Jawa Barat yang pakai ikat, kemudian dikawinkan dengan budaya Cirebon dengan selalu menggunakan batik Megamendung. Berarti ikat yang pakai Megamendung ya itulah budaya Cirebon. Tapi itu laku juga ternyata. Jadi sesuatu yang bikin orang nggak pernah bikin, kita bikin buat pasar baru. Laku juga. Tahun 2013-2014 lah. Nah, itu juga booming itu pada saat zaman Pak Ano menjadi wali kota. Ketemu saya, dia bilang setiap pegawai negeri setiap Kamis Jumat menggunakan ikat Cirebon. Otomatis saya banyak yang beli sampai saya buka toko di CSB waktu itu. Nanti kita cerita panjang lah ya, banyak. Red Ocean Strategy sama Blue Ocean Strategy. Kalau Red Ocean Strategy tentunya quality semakin meningkat, ya. Cost-nya. Jadi di sini ada
high ya. High ini high. Jadi dia ada di ruangan yang merah. Misalnya ini pasar ini. Kalau Blue Ocean 1 di luar ini, itu harganya bisa permintaannya, kuantitinya bisa meningkat, tapi harganya juga menurun. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini adalah contoh dari kompetisi dari sebuah industri wine, industri minuman keras. Di industri minuman keras itu ada yang premium, yang biasa diminum kalau kita nonton film-film di restoran yang high class, itu premium wines. Tapi ada yang masif, ada yang secara banyak orang pakai secara masif, dapat beli di toko-toko biasa atau itu di toko-toko yang sedang lah ya, itu masif choice kebanyakan itu mengisi wine-nya di. Tapi ada juga yang budget wine. Budget wine itu yang sangat, kalau di Indonesia itu kalau mau minum keras, minuman OA siap orang tua apa ya zaman dulu atau apalah, tapi saya nggak pernah minum, cuman kata-kata teman-teman saya. Dulu saya anak baik soalnya. Oke, pilihan kita ada dua, yang budget wine sama premium wine. Nah, kita bagaimana polarisasi dari strategic group. Nilai tiga besar itu bernilai 20 miliar, itu sangat ya, fantastik sekali. Kalau California menghasilkan 66%, ini ya berarti ya, ini jualan produk minuman keras ini. Meledak jumlah anggur baru, kebun baru di Oregon, Washington, sama New York. Basisnya pelanggan yang stagnan, itu aja orang. Udah gitu semakin menurun orang yang minum keras karena ada sebagian banyak orang yang masuk Islam misalnya. Ini berkurang lagi terus. 8 produsen teratas memiliki 70% pasar, 1.600 memiliki 20% sisanya. Jadi pertempuran mereka antara pertemuan besar-besaran tuh. Ya, strategi dominan adalah menuju anggur premium, lebih banyak kompleksitas, citra yang lebih baik. Jadi dia menciptakan anggur yang premium, harga lebih meningkat tinggi, tapi perputarannya ya lambat, nggak terlalu cepat. Kebun anggur lebih bergengsi, jumlah medali dimenangkan di festival anggur menjadi ukuran. Nah, sehingga memberikan pemikiran. Jadi dia buat strategi segmentasi pasar dan market dan brand. Ini kira-kira ada beberapa branding Lindemann. Nah, ini kemudian target market demografiknya yang minum adalah umur 35 sampai 49, 30-40, Wolf Blast itu apa dan sebagainya. Nah, apa yang mereka lakukan pada saat kita mau menciptakan satu strategi minuman baru adalah dengan memetakan dulu, namanya strategi canvassing. Ya, canvassing itu dipetakan nih, misalnya merek premium wines sama budget wines. Harga gimana? Harga low, di bawah taruh di sini lah. Harga premium pasti harga mahal. Tapi use analogical terminologi gimana? Ini nilainya di sini. Ini pasti selalu di bawah nih. Yang premium pasti the best semua. Itu yang premium. Nah, kalau kita masuk ke pasar yang sama, pasti akan dihajar habis tuh. Kalau kita naik di pasar high class ya nggak akan bisa masuk. Kalau yang di budget wines juga agak susah juga. Makanya perlu ada satu strategi melalui kebangkitan visual, eksplorasi visual, strategi visual yang adil, dan komunikasi visual. Caranya yaitu dengan melakukan pertama adalah bisa saja yang nilai-nilai tadi di sini berdasarkan price, berdasarkan ini semua, ini bisa kita lakukan apa? Pertama, bisa kita kurangi.
eliminate, menghapus ya faktor-faktor yang harus dihilangkan, yang industri dianggap remeh ya. Itu di eliminate, dihapus salah satu. Yang kedua adalah reduce. Reduce itu nilainya kita kurangin. Apa yang harus dikurangin jauh dari bawah standar industri. Contoh misalnya saya tuh ngelihat air minuman mineral, air mineral ya, air minuman dalam kemasan. Itu kan semua standar ukurannya. Tapi saya lihat ada strategi baru, yaitu dengan meredus jumlah dari air yang di dalamnya. Jadi dia bikin kemasan baru tapi yang lebih kecil, buat untuk satu tegukan. Ya. Kalau dibilang anggap kelas, tapi kalau aqua gelas gitu, ya cuman dia dibikin bukan untuk aqua gelas, tapi dibikin kayak botol yang ukuran 600 ml, tapi dia diperkecil, lebih kecil lagi. Kemudian rice bisa juga kita tingkatkan, nilainya kita tingkatkan, kita lebihkan. Nah, kalau tadi bertolak belakang dengan sifat eliminate itu menghapus. Contoh misalnya gitu. Kalau eliminate ya, kalau reduce masih bisa lah mau meningkatkan. Misalnya yang tadinya memakai mobil ini harus mobilnya dinaikkan pakai BMW atau pakai Mercedes, nilainya akan lebih meningkat. Nah, itu. Tapi kalau reduce dikurangin. Ya. Kemudian eliminate itu adalah menghapus. Contoh menghapus adalah misalnya pesawat yang selama ini yang standar kayak Garuda itu kalau naik pesawat tuh pasti dapat makan, servis gitu. Harganya juga lumayan tinggi. Tetapi untuk persaingan menghadapi ini, Lion Air itu melakukan penghapusan layanan ngasih makan. Karena perjalanan kan cuma 1 jam, 1,5 jam. Buat apa kasih makan? Kalau mau lapar makan ya kayak kereta aja. Pesan apa, nanti dibikin. Jadi di-eliminate beberapa faktor layanan itu menjadi berkurang. Tapi layannya tetap, karena memang butuh harga murah. Ya nggak usah kasih makan juga nggak apa-apa. Wong cuman 1 jam kemudian makannya bisa di bandara. Nah, yang satu lagi adalah create, melakukan faktor penciptakan rasa yang baru atau menciptakan faktor lain. Ya kalau tadi ini ada wine range, ada misalnya di tingkat kenyamanan, tingkat kecepatan, tingkat apa. Nah, salah satunya contoh misalnya apa ya di sini tuh yang kalau kita ciptakan baru. Ciptakan baru. Oke. Mengurangi, menciptakan baru. Oke, yang Pizza Hut selama ini kan nggak pernah selalu di persaingan makanan gitu. Itu selalu dia bikin ada tempat kayak restoran biasa, orang datang ke sana makan di sana. Tapi layanan itu yang dirasakan sama mereka, persaingan segitu aja. Tapi karena mereka tidak menggunakan ini, dia ciptakan fungsi baru yaitu delivery. Orang langsung pesan delivery. Jadi dia bikin perusahaan baru namanya PSD. Ya. Pizza Hut Delivery. Jadi khusus untuk delivery semua diciptakan khusus. PT-nya sendiri, perusahaannya agak berbeda, pengelolanya juga berbeda. Dia khusus untuk delivery-nya, sehingga yang tadinya kita saingkan ada ini diciptakan satu baru lagi di sini gitu. Jadi persaingan jadi tidak kompetitif lagi. Udah beda jasa, beda lagi gitu. Contoh dari bagaimana kita strategikan passing ya. Nah, ini contoh kasih create baru, yaitu ada tambahin fun ace selection. Apa tuh? Nah, ini ada easy drinking. Ini tile ini ciptakan yellow tile. Eliminate, reduce, rise, and creating.
Kalau tadi tuh sama ini masalah minuman keras juga ini. Yang tadi kan baru ini satu sama ini ya, gitu ya. Ini yang awal, yang tradisional. Dia ciptakan baru, dia bikin minuman keras lagi yang lain, tapi dengan porsinya price-nya agak lebih di atas ya. Tetapi wine terminologinya dihapuskan, diturunkan. Above the line marketing, the line, jadi tidak melalui jalur marketing, aging equality. Terus jadi ada ditaruh nilainya agak di bawah. Bahkan diciptakan baru, memberikan kesan fun, happy gitu ya. Jadi hanya dia ciptakan satu minuman keras baru namanya Yellowtail. Itu adalah semacam minuman keras, pangsa pasarnya untuk anak muda, tapi untuk fun gitu. Kalau yang lain kan buat untuk serius. Kalau ini buat fun, buat anak muda, happy. Harga nggak terlalu murah, tapi nggak juga terlalu mahal gitu. Jadi ini adalah kira-kira ini bisa berbentuk di sininya, di bawahnya itu bisa berbentuk apa namanya, services ataupun apa yang dirasakan atau image juga bisa. Jadi kita melakukan inovasi dari nilai tersebut menggunakan prinsip tadi, eliminate, rise, create, reduce, atau juga reduce, create, rise, eliminate. Retcre. Jadi ada eliminate, rise, create, and reduce. Ya, ini contohnya. Dari baca aja. Banyak kasus lain yang bisa kita bahas ya mengenai ini kasus ada sirkus mencapai pertumbuhan yang cepat dalam industri menurunkan dengan potensi laba yang rendah. Sirkus de Soleil menciptakan ruang pasar baru dengan tidak terbataskan, membuat kompetisi tidak relevan. Jadi di sini alih-alihnya mencoba untuk melampaui kompetisi dari Sirkus du Soleil, menawarkan kepada orang yang senang sensasi sirkus kecanggihan intelektual kreatif. Karena itu sirkus ini menghimbau pelanggan sirkus dan bukan pelanggan. Jadi ini dia ciptakan sesuatu pertunjukan yang beda lah. Ada di sedikit pertunjukan seperti produksi teater, kemudian memungkinkan untuk kembali ke pertunjukan yang lebih sering, menjaga konsensi penjual tradisional yang mahal sehingga mengurangi biaya. Hal-hal itu bisa kita lakukan penciptaan dari menggunakan metode yang sama, eliminate, rise, reduce, and create. Ya, ini contohnya. Jadi orang lain kompetisi secara nilai itu seperti ini, dia bikin create baru sesuatu service yang agak berbeda, tapi ada penciptaan baru juga. Pak, boleh nggak ini tidak empat strategi yang tadi, reduce, rise, eliminate, sama create ini tidak harus semua dilaksanakan? Bisa. Cuma 1, 2, 3 atau 1, 2 saja strategi mau dinaikin, menurunkan, atau mau ciptakan create baru, itu bisa. Jadi nggak perlu harus semuanya dilakukan. Nah ini kita eliminate, berarti dihilangkan, dihapus. Jadi ini performance dari sirkus animal dihilangkan. Survei ini multiple show arena dihilangkan karena berbiaya tinggi. Tetapi start performance dinaikkan. Terus kemudian sesuatu yang sangat diturunkan, tapi dibikin sesuatu pertunjukan
Sirkus yang agak berbeda dengan membuat sesuatu yang unik. Jadi dinaikin nih keunikannya. Kemudian define view environment, multiple production, dan artis musik dance. Jadi lebih kepada senang-senangnya. Tari-tarian dan lain-lain, nyanyi-nyanyi. Jadi sirkusnya jadi lebih menarik dibanding yang udah tua, udah gitu-gitu aja paling. Sekarang sesuatu yang beda. Kira-kira begitulah. Pengambilan kunci. 3 tingkatan pembeli membeli penawaran industri Anda karena kebutuhan akan melompat kapal jika terjadi kesempatan. Pembeli membeli penawaran atau yang fungsinya sama. Orang yang tidak berkonsumsi bahkan agak saya paham ini. Pembeli tidak hanya menggunakan akhir, tapi jadi itu seberapa strategi kalau kita menjual barang. Bisa juga sebenarnya kalau kita bayangkan ya, kalau kita menciptakan sebuah produk yang kita jual, kemudian distribusinya terlalu panjang, jadi harganya jadi mahal pada kalau di pasar masyarakat. Nah, bisa saja kita ciptakan satu produk, orang beli langsung pakai delivery tanpa harus melalui rantai ini panjang, ada agen, ada penjual retail, dan ada menciptakan produk-produk layanan baru. Nah, ini exercise. Ini ada formulirnya, cari faktornya. Ya, terus kayak formulir seperti ini diceritakan kompetisinya, kayak bikin grafik kayak tadi tuh canvassing. Baru kita ciptakan, ibarat kita mau masuk ke industri yang sama, apa yang perlu kita lakukan? Mengeliminate, rise, reduce, create. Ya. Nah, ini semacam ini. Misalnya ini ya. Eliminate, price, apa yang di eliminate, apa yang ditingkatkan, apa yang dikurangi, apa yang diciptakan. Jadi kalau gambar bentuknya seperti ini kira-kira. Berdasarkan price, berdasarkan ini aging, kemudian dan lain-lain, ini yang baru. Ibaratnya gini, kita ditantang untuk menciptakan sebuah produk baru dalam sebuah persaingan. Dengan persaingan sudah ada, kita upaya apa yang kita lakukan supaya kita bisa memiliki nilai jual yang berbeda. Dengan metode ini akan lebih mudah. Ya. Nah, tugas kelompok ini dikirimnya ke Ahers ya, jangan kuliah online. Ahers. Tugas kelompok, pilih salah satu industri apa yang akan dianalisa. Setiap kelompok tidak boleh sama. Ada industri rotan, ada toko oleh-oleh, ada bengkel, ada kampus, ada maskapai penerbangan, ekspedisi, restoran, mall, transportasi. Banyak banget. Kalau bisa tidak semua kelompok sama subjeknya. Terus kemudian menggunakan form itu. Kemudian nanti form yang ada di presentasi yang kosong dibuat. Kemudian baik jasa atau produk ya. Menunjukkan nama kelompoknya, anggotanya, NIM-nya melalui email. aher@gmail.com. Satu kelompok maksimum 3 orang, minimal 2 orang. Hasil analisa dan usulan peta strategi yang dapat diserahkan melalui aher@gmail.com paling lambat minggu depan, sama ya. Intinya adalah kalian coba menganalisa industri yang ada, kemudian seolah-olah kita ini mau masuk menciptakan produk baru untuk bersaing dengan mereka, tapi di mana terciptanya satu samudra biru. Jadi merancang sebuah produk nilai yang memang persaingan itu jadi tidak ada artinya kalau kita menciptakan hal itu. Yang seperti yang tadi saya ceritakan. Oke, ini step-stepnya. Ini yang tadi sebenarnya gambarannya. Eksplorasi. Pionir, kita ini ada pada saat kita mulai, kapan, pada saat pionir, migrator, sama settlers. Itu yang akan depan bisnisnya. Ini basis saat ini,
masih masa depan, kemudian pioneersnya akan semakin banyak. Ya betul memang. Ada tingkatan market konsumen. Pada saat konsumen yang lingkaran pertama itu adalah orang-orang yang dikenal dulu kan. Setelah itu baru second layer-nya, terus third layer. Ya, bagaimana kita mendorong orang lain untuk berpengaruhi ke yang lain. Nah, strategi sequence dari Blue Ocean adalah buyer utility. Apakah utilitas pembeli yang di luar biasa dalam ide bisnis Anda? Yes. Kalau tidak, pikirkan kembali. Price, harganya gimana? Apakah mudah diakses pembeli? Kalau enggak, coba pikirkan. Cost-nya gimana? Biayanya gimana? Kalau yes, terus sampai akhirnya ide sebuah samudra biru yang layak secara komersial. Sequence yang berikutnya adalah ini sama adoption. Jadi ada siklus pengalaman pembeli dari prosesi. Silahkan dibaca peta utility pembeli. Ini contoh kasus. Ya. Oke, kita akan ini materi yang akan datang lah. Oke, kita bahas ini dulu sampai menunggu hasilnya dan tugas yang tepat ya. Yang setelah ini nanti kita bahas minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Mana? Gak ada? Kayaknya gak ada. Udah pada ngantuk tidur semua. Oke, walaupun ada yang tidur, nanti udah kita rekam. Mudah-mudahan yang tadi bisa disampaikan, bisa kita ulang nanti di YouTube. Nanti akan saya silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang nanya? Ya ada Pak. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.